Maca Podcast, audio movie review. Bagaimana jadinya jika ternyata monster bukanlah sosok tinggi besar dan menyeramkan, melainkan adalah sosok manusia itu sendiri yang dianggap monster oleh orang lain? Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah diri kita sendiri pernah menjadi monster di cerita orang lain? Monster merupakan sebuah film Jepang yang rilis pada tahun 2023 yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Mugino Minato. Minato ini merupakan seorang siswa kelas 5 SD yang hidup bersama dengan ibunya. Hubungan antara Minato dan ibunya ini bisa dibilang cukup dekat hingga pada suatu saat mereka sedang menyaksikan sebuah bar yang tidak jauh dari rumah mereka terbakar. Mereka melihat aksi para pemadam kebakaran dalam memadamkan api dari balkon rumah sambil mengobrol. Dari situlah Minato ini mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan yang dirasakan oleh ibunya. Tiba-tiba saja Minato berbicara tentang otak babi. Bahkan dia menanyakan kepada ibunya, ada nggak sih manusia yang berotak babi? Ketika ibunya bertanya ke Minato, siapa yang ngajarin kamu tentang hal ini? Minato menjawab bahwa dia diajari oleh gurunya yang bernama Hori Sensei. Ibu Minato semakin merasakan bahwa terjadi keanehan demi keanehan pada diri Minato. Dari mulai dia yang tiba-tiba memotong rambutnya, lalu Minato yang tidak mau lagi menceritakan mengenai kesehariannya di sekolah kepada ibunya, sampai pada suatu hari dia pernah tidak pulang ke rumah hingga malam hari. Ibu Minato yang cemas anaknya belum pulang akhirnya mencari tuh kemana Minato pergi. Dan dia menemukan Minato tengah berada di tengah hutan sambil berbicara sendiri. Ibu Minato segera membawa Minato untuk pulang dengan mengendarai mobil. Di perjalanan, ibunya ini berbicara mengenai masa depan Minato. Bagaimana ya jika suatu saat Minato sudah menikah dan juga berkeluarga? Mendengar topik tersebut, tiba-tiba saja Minato lompat dari dalam mobil yang sedang melaju dan membuat ibunya seketika panik. Saat itu tuh Minato akhirnya ngaku bahwa ada orang yang ngatain dirinya itu berotak babi. Pas ditanya sama ibunya, siapa yang ngatain kamu kayak gitu? Minato menjawab Hori Sensei. Nah, dari penuturan anaknya ini, akhirnya ibunya tuh beranggapan bahwa keanehan-keanehan yang terjadi pada Minato akhir-akhir ini tuh karena dia tuh dibully sama gurunya. Jadinya ibunya tuh akhirnya memutuskan buat melaporkan Hori Sensei kepada kepala sekolah. Suatu ketika, Hori Sensei datang menghadap ibu Minato dan meminta maaf. Tapi kalau dilihat-lihat dari cara dia meminta maaf tuh, Hori Sensei tuh kayak seakan-akan tuh tidak tulus gitu, karena Hori Sensei tuh bilang bahwa hal itu adalah kesalahpahaman dan tidak benar. Jelas aja hal itu makin ngebuat ibu Minato murka. Apalagi sekolah tuh terlihat kayak ngelindungin Hori Sensei. Sampai tiba-tiba Hori Sensei berbicara kepada ibu Minato bahwa Minato adalah seorang pembuli di sekolah dan membuli seorang murid bernama Hoshikawa Yori. Setelah Hori Sensei bilang kayak gitu ke ibu Minato tuh percaya gitu. Akhirnya ibu Minato tuh datang ke rumah Hoshikawa Yori atau biasa dipanggil Yori. Tujuannya itu untuk minta maaf. Tapi pas sampai di rumahnya Yori itu menyambut ibu Minato dengan hangat gitu. Dan di sini tuh Yori tuh gak kelihatan gitu, kayak tanda-tanda bahwa dia dibully oleh Minato itu tidak ditunjukkan oleh Yori. Dan ibu Minato tuh kayak kerasa aneh gitu. Gak ada tuh tanda-tanda bahwa anak ini dibully sama anaknya gitu. Malah dari sikap Yori itu seakan-akan memperlihatkan bahwa dia tuh berteman baik dengan Minato. Ada suatu scene di mana Minato tuh pernah meminjamkan sebelah sepatunya sama Yori. Bahkan pas Yori dipaksa untuk bersaksi di depan guru-guru di sekolah, Yori itu bilang bahwa Yori itu tidak pernah dibully sama Minato. Malahan Hori Sensei yang sering memukuli Minato. Nah, di sini konflik pun semakin rumit. Dari awal sampai pertengahan film ini kita tuh kayak dibuat abu-abu gitu. Siapa sih yang salah? Siapa yang sebenarnya jahat? Atau malah siapa yang sebenarnya pura-pura baik? Mungkin juga kita akan dibuat seolah-olah pihak sekolah lah tokoh paling jahat di sini. Hingga mungkin kita beranggapan bahwa mereka adalah monsternya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Bahkan Yori yang notabene-nya seorang murid baik-baik dan tidak pernah macam-macam pun pernah dianggap monster oleh orang lain. Lalu di sini kita bisa melihat cerita terbagi dalam 3 sudut pandang yang berbeda, yakni sudut pandang ibu Minato,
sudut pandang pihak sekolah, dan satu lagi sudut pandang Minato itu sendiri. Kita tuh bisa melihat monsternya siapa dari masing-masing sudut pandang dan itu semuanya berbeda. Sudut pandang yang dari awal tadi aku ceritain itu merupakan sudut pandang Ibu Minato, di mana di sudut pandang Ibu Minato yang merupakan sudut pandang pertama ini, kita tuh bakalan dibuat bingung. Tapi di sudut pandang kedua, yaitu sudut pandang pihak sekolah atau khususnya Hori Sensei, kita akan lebih mendapatkan gambaran mengenai apa yang terjadi selama ini di sekolah oleh Minato dan juga Yori. Sedangkan untuk sudut pandang yang ketiga, barulah kita akan mendapatkan garis besar dari film ini yang dijelaskan secara detail. Dari sudut pandang ketiga ini, kita tuh bisa tahu gitu apa sih yang terjadi antara Minato dan Yori. Kenapa dengan mereka berdua ini? Di sini tuh terdapat sebuah twist yang menurutku wow, cukup ambigu dan bahkan menurutku ini sangat-sangat ambigu antara Minato dan Yori yang ngebuat kita tuh kayak wow, gak nyangka gitu kalau hal ini tuh bakal ada di film ini. Jujur pas aku nonton pada awalnya, pas sampai twist ini tuh aku langsung kayak hah serius ini, sumpah gitu, kayak gak nyangka banget. Dan kalau boleh jujur nih ya, aku tuh langsung kena mental guys pas sudut pandang ketiga ini gitu. Jadi gimana ya, aku pas ngelihatnya tuh kayak kaget. Dan dari yang awalnya aku tidak menyangka bahwa ada twist ini di film tersebut, begitu sampai ke scene itu aku kayak wah ini kayak gak nyangka banget gitu loh. Aku tuh gak mau ngasih spoiler di sini karena menurutku ya semakin sedikit inti cerita yang kalian tahu itu bakal semakin baik gitu, karena film itu bener-bener mind blowing dan kalian bener-bener bisa ngerasain gimana feel-nya, semind blowing apa film ini, sesemrawut apa film ini. Wah, pokoknya aku tuh kayak sampai kehabisan kata-kata dan aku nggak akan spoiler di sini, kalian harus tonton sendiri. Tapi aku mau ngasih tahu ke kalian satu hal penting. Pas kalian nonton film ini dan ketika kalian udah sampai scene dimana mulai masuk ke sudut pandang Minato, kalian ini harus bener-bener fokus pakai banget ketika nonton ini. Karena menurutku dari sudut pandang ketiga ini tuh isinya clue-clue semua, dimana potongan-potongan puzzle terlengkap dari film ini ada ketika di sudut pandang ketiga ini. Kalau kalian kelewatan tuh aku yakin kalian tuh bakal ngangong gitu nantinya. Jadi gak ngerti sebenarnya film ini tuh tentang apa, ada miss-miss yang bakalan terlewat nantinya. Walaupun ya memang bisa dibilang gak cuma di sudut pandang ketiga ini, tapi dari awal pun kalau bisa kalian tontonnya tuh fokus, karena antara sudut pandang pertama, kedua, ketiga bakalan saling berkaitan dan alurnya ini tuh maju mundur gitu. Jadi kalau kalian nonton film ini gak fokus, itu bakalan ada detail-detail yang kelewat dan ngebikin kalian jadi misinterpretation gitu dengan film ini. Dengan semua kesemrawutan yang ada di film ini, baik itu dari alur yang maju mundur, sudut pandang yang berbeda-beda, alur cerita yang rumit, film ini aku nobatkan sebagai film terserius yang aku gak saranin kalian nonton ini pas kalian lagi pusing. Karena menurutku kalau kalian nonton ini di saat kalian lagi pusing, itu bakalan bikin kalian nambah pusing guys, bukannya jadi refreshing malah tambah mumet. Pada akhirnya tuh definisi monster di film ini tuh gak hanya sebatas satu penjelasan aja, dan antagonis tuh gak mesti jadi monster di film ini. Tapi dari film ini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa semua orang tuh bisa jadi monster di cerita orang lain. Film ini sangat-sangat worth to watch banget menurutku. Aku memberikan rating untuk film monster ini 9,5 dari 10, dan ini merupakan rating film tertinggi yang pernah aku review. Oke, jadi karena aku gak bisa terlalu banyak nge-spoiler, gitu aja review dari aku. Kalau misalkan kalian ada yang pernah nonton film ini dan punya pendapat yang berbeda tentang film ini, kalian boleh taruh pendapat kalian di kolom komentar, atau buat kalian yang nyimak dari Spotify, kalian boleh share pendapat kalian di kolom Q&A-nya. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.